Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kula panjenengan malam mangken bisa hadir bersama dalam keadaan sehat dohir batin. Mentermoga kebersamaan ini terus berlanjut pagi ning swargane Allah. Para rabu sedaja sesangaten kaula muljaaki Allah Ta'ala adabu dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ontong-ontong ongku orang-orang sebisa merseen jiwana, ban rogi ongku orang-orang se ngotoren jiwana. Paham jiwa apa punten para apa itu? Jiwa kaadinto bagian dari unsur-unsur sebada dalam aten kuleban panjenengan. Bila hati itu diibaratkan mata, maka jiwa kaadinto kacamata. Menabi kacamata keneng ebun, keneng kotoran, keneng abu, kira-kira mata nekah padang napa punten? Tak padang bureng nekah jiwa, atau dalam bahasa Arab nafsun, atau dalam bahasa Maturana nafso. Sebelum kuleban panjenengan membahas bagaimana cara amraseen nafso kaadinto, ngereng kuleban panjenengan ngaonengin dulu kaonengin kelu napa nafso kaadinto. Nafso kaadinto kekuatan emosi yang sangat kuat sebada dalam aten kuleban panjenengan, atau kekuatan psikologis yang sangat kuat sebada dalam jiwa atau dalam aten kuleban panjenengan. Nah, kekuatan emosional yang kuat kaadinto tergantung sambian mau diarahkan kemana. Mau diarahkan kepada hal-hal yang mendekatkan kuleban panjenengan ke Allah, atau mau diarahkan dak hal-hal semejauh kuleban panjenengan ke Allah, terserah sambian mau diarahkan kemana. Kendalinya beda dalam ateh kuleban panjenengan, remotah beda dalam ateh kuleban panjenengan. Tapi saya kenal bi kula panjenengan menabi pada orang ngocak emosin raja, itu ke arah saya lebih ke arah saya negatif kasih. Aneka dari nafsu kula panjenengan, kekuatan psikologis yang sangat kuat dalam ateh kula panjenengan, atau kekuatan emosional. Lah, mau diarahkan kemana? Emosi, kekuatan emosi kaadinto. Maka bahasa meturun emosi ini kenapa? Bener belisan, bener. Tandi meturun bahasa emosi kaadinto. Emosi ini ke bahasa Inggris, Pak. Terjemahin sekonde lagi. E-nya itu energi. Motion itu gerak. Jadi energi yang bergerak. Ini ke emosi, emotion. Energi yang bergerak, kekuatan yang bergerak dari kedalaman jiwa kuleban panjenengan. Mau diarahkan kama. Menaiki ke burda, kimpian burdaan. Menaiki ke kafe, impian ki ngopi nang bunderan gas. Kun karya sini kepon. Jadi remotah bada dalam ate kuleban panjenengan. Jadi dalam bahasa Arab nafsu kaadintoh adalah nafsun.
Maka dalam ilmu syariat, kendalikan nafsumu maka jiwamu akan tenang. Ya, dalam ilmu syariat, ya. Menabi dalam ilmu spiritual, kendalikan nafasmu maka jiwamu akan tenang. Engki Pak, karena nyabene ke berzikir ke Allah. Nafsona menusah keadaan itu mengalami perubahan-perubahan Pak, dari tahapan-tahapan tertentu. Maksud mengalami perubahan-perubahan keadaan itu, terkadang nafsu ku lebih sambian nekah bertahapan seteki. Artinya mun kadung kenceng ibadah meloloh. Langalai malaikat Pak. Terus kadang di atas turun ndak baba Pak. Mun kadung cek cobaan langalai iblis Pak. Anekah nafsu ku lebih sambian. Nah, makan ku lebih Pak bi sambian nekah kudu bisa mengendalikan nafsu. Jadi napah jiwan aku lebih sambian nikah noro nafsonna dak kecubaan napah jiwan sambian nikah noro atena noro dak bagus nikah sambian semele Pak. Malan cepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku lebih panjenengan nikah hampir setiap hari, bahkan setiap jam, setiap detik kulban panjenengan nikah perang melawan hawa nafsunya dirinya sendiri. Maka sebut lagi sareng Kanjeng Nabi sebut kelaban jihadul akbar. Sedang bakto para sahabat keadinto datang dari perang Badar. Para sahabat senorok perang Badar keadinto mari pun perang Badar sowan Kanjeng Nabi Pak. Sowan ke Kanjeng Nabi. Jabir atretah qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumun guzatun. Sowan datang ke Rasulullah orang-orang seki puru datang perang Badar Pak. Masuk ke dalam Kanjeng Nabi keadaan langsung ada bu. Qadimtum khaira maqdamin min jihadil asghar ila jihadil akbar. Benerlah kaki setuju datang, bagus datang kaki setuju dari perang sekene menuju perang seraja. Tak faham para sahabat Pak, perang Badar, peperangan terbesar di dunia, sampai malaikat norok perang nang perang Badar nih Pak. Tapi sareng Rasulullah sebut jihadul asghar, perang sekene. Setelah kaki datang dari perang sekene menuju ke perang seraja. Akhir para sahabat tanya, qalu wa ma jihadul akbar. Ya Rasul, napa jihadul akbar keadinto? Napa perang seraja keadinto Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi adabu mujahadatul abdi hawahu. Ya jadiah perang menusah kelaban hawa nafsonnah tibe Pak. Nikah peperangan yang sangat dahsyat Pak. Terjadi konflik internal dalam bahatin aku lebih sampian. Oke, sampian sejalan kantor ini perang gak ada Pak. Engkau entar manja ya. Beda sentar karena todus polan biasa apolong beda orangnya gitu. Beda sentar tak apa Pak. Sampian hadir ke majelis malam mangkin tujun kenaria tak apa Pak. Jalanin pun bitabit lillahi ta'ala tibi Pak. Tapi lillahi ta'ala tibi tinang kontara malam Selasa ka along bolong le bi sekancaan eka bisa ketemuan boleh di ai kerja kemarin kita apa Pak jalan pun atau karena pamer sampean biasa kita antara malam Senin sampean tak mandi mandi daripada ngerom yang kondi minyak mapan yang gue tak apa Pak along bolong kan pun saya rabai lama kelamaan neka bakal elang Pak niat sampean bakal auba ke lillahi ta'ala. Jadi balik boleh ke judul segala peperangan terbesar adalah memerangi hawa nafsunya sendiri. Hadis keadin Pak
oleh sebagian kelompok sebelah. Nek tolak Pak, yang ke hadis doif. Yang ke hadis doif Kak Dinto. Karena hadis Kak Dinto yang ke hadis doif oleh kelompok sebelah, maka mereka ini kebanyakan radikal Pak, kebanyakan keras, lebur menyesatkan orang lain, lebur mengkafir-kafirkan orang lain. Kenapa? Karena mereka biasanya kun lebur nyalaki orang lain Pak. Orang lain sebenarnya kelompok salah kabeh Pak. Kenapa maksudnya? Karena mereka tidak pernah ki salana abenti bi. Lah neng kadin to Pak. Penting aku lebih sampean nekah merangin nafsu neng kadin to Pak. Ki kesalahan aba tibi. Terkadang kita usah kesambian Pak, tepas ki kuleb tibi ya masuk nih kan. Nukumik pun malam Senin. Jadi kita sadari Pak, bahwa daripada punya salah ke Allah. Pun cuma jalan kulibi sambian bi Allah etoto pen Pak, etoto pen. Seandainya orang-orang sebisa ki aten tibi melakukan perang di aben tibi Pak, maka kita kira bakal ngojai kelompok lain Pak, tak bengal nyalaaki orang lain senajan orang lain nekah ngelakonin dosa Pak, tak lebur bajik ke para pendosa punten Pak. Menabi ku lebih sampean lebur ki ke aben tibi merangin aben tibi, maka napa sebab dengan prinsip Athena, bencilah dosanya tapi jangan orangnya. Tak apa tak keleburin tuh sana kerja orangnya Pak. Aneh ya. Banyak hadis-hadis yang nerangaki tentang perang di aben tibi nih Pak. A'da aduwaka nafsuka allati baina jambik. Musuhmu yang terbesar ialah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Jadi moson sambian sepaling rajin ya Pak. Bene tetangga sebaci kesambian bene Pak. Bene kancah tak lebur kesambian bene Pak. Tapi moso sepaling raja bade dalam jiwana kulebi sambian, bade dalam atena kuleban sambian. Sampai mon benar ngiki kesalahan tibi tak sempat memprotes kesalahan orang lain Pak. Kina banten, belajar perang di aben tibi lalu berdamai dengan dirimu sendiri. Tak sempat Pak, tak sempat kira, tak sempat ngoceh orang Pak. Karena aben tibi romasah banyak salan nah. Jangan cah para bos saja. Nafsu Kak Dito endi beberapa karakter Pak. Malah sebutake dalam kitab kartu Pak, kitab Ihya nikah juz telok. Karakter nafsu Kak Dito beda 4. Sebelum pian mereseh dan lagi pahami keluh karakter nafsu Kak Dito. Menurut Imam Ghazali, karakter nafsu menusah, karakter hawa nafsu menusah Kak Dinto beda 4. Saya pertama iki Kak Dinto ar-rububiyah, nafsu ar-rububiyah. Makna rububiyah nekah ketuhanan Pak. Orang mondi nasone, mak mondi nafsu rububiyah, langale pangeran mau nabenta colon Pak. Langale pangeran. Menabi nafsu rububiyah Kak Dinto ampun bengal menguasai aban. Maka orang-orang saya kuasai nafsu rububiyah, nafsu ketuhanan Kak Dinto selalu muncul dari dalam hatinya ingin menguasai Pak. Ari bajan engkau riba nekake, bajan engkau riba ada mak kake. Ting siapa ada sekali tak pentos Pak. Aneka jiwa-jiwa yang dikuasai oleh nafsu rubu lebur maksa Pak.
dengan segala cara dalam sekiranya engkau bisa lebur maksa dengan taktik dan politiknya Pak. Mereka manusia saya kuasain nafsu rububiyah. Terus tak poron direndahkan Pak, tak poron direndahkan. Pengetahuan pada atas meloloh dan ingin disanjung dan dipuji. Jatah taufik rong imamin mata pamitan kangko. Jatah taufik rong ngajar anak santri mata rembak kangko. Itu jiwa-jiwa yang mempunyai nafsu rububiyah. Selalu ingin dihargai, selalu ingin dipuji. Orang kan tak kena ngenyek Pak, tak kena ngenyek, jangan ngenyek. Mau ngomongan kancah selain terus ekeding bi orang nggak nikah langsung melendas Pak, langsung melendas. Ku lebih sampean endi sifat nggak nikah tau sak kaca orang lain sampean, ku lebih sampean beda nikah beda, karena nikah pasti beda di setiap jiwa manusia. Nikah pasti beda Pak, beda. Nikah saya pertama bak abid sekone tali rokok di masjid. Saya nomor 2 asyaitoniyah, beda karakter nafsu kak dito syaitoniyah. Makna syaitoniyah oneng sampean kesetanan Pak. Beda karakter nafsu kak dito kesetanan Pak. Menabi nafsu saya kesetanan mereka menguasai jiwa manusia, maka manusia kak dinto lebur merekayasa dan menipu Pak. Derma sekiran tegengen ria baju larang. Contoh sampean jualan kuajem sampama sekiran tempeng na berak derma kompah di aing dalam. Contoh nih contoh. Ada rem sekian di padang larang, oh tempeng dari magnet bebe dikiannya. Dia padang berak le tempeng dikit malah maka pajun bakal baju larang. Kutu sadar ku lebih sampean berarti ku lebih sampean kuasai nafsu kesetanan. Dia akan meraih segala sesuatu dengan cara-cara yang jahat Pak. Tak pandang bulu pun sepenting tabun kan tak tahu din siapa sikat Pak. Aneh kan? Dan orang yang saya dikuasai nafsu syaitoniyah ini karakter yang mengikutinya pasti munafik Pak, pasti munafik orang-orang yang ada di pikirannya benih akhirat Pak, tapi itunya meloloh. Engkau laku pecahkan lebih saya sangkolakin ke anak tangtunya benar sih Pak. Dari meskirna engkau di sukses terung tak anak potori tak melas ini kesebenarnya pikiran yang munafik lah. Menabi pikiran mukmin enten Pak, segala aktivitasnya nikah kangku ibadah sampean laku cakang ngiding adzan zuhur, oh iya zuhur lawak sabak keluh kok bajengnya sampean laku dageng ketika ketemu sesuatu saya melanggar hukum enggak kah engkau nipu harga tak oleh dosa yakum bi Allah. Ini karakter orang saya mukmin pon. Jadi saya nomor telok engki kadinto al bahimiyah. Apalagi saya pertama rububiyah, saya nomor 2 syaitoniyah, saya nomor telok al bahimiyah. Engki kak dintoh sifat-sifat manusia saya padan hayawan Pak. Sifat-sifat manusia saya padan hayawan. Menabi sifat kehayawanan kak dintoh menguasai jiwa manusia, maka manusia ini bakal rakus Pak, bakal rakus ngecoan. Mau ngakan tak gele tabun bentet ambu. Jadi ayawan Pak, mata lembik pon mereka. Tak gula kenyang syarat tabun jedut tak ambu. Beda sing ngene iki. Beda orang agelak nang pojokan.
Terus mun kadung tedung Pak orang nggak nikah. Oh nikah kula nikah. Mun kadung tedung mun tadanya kita jaga Pak. Bilan kula ngendik kanca saren jam 9 malam jaga jam 9 malam sampai tak kira bertaji. Mun tak jaga tak jaga. Lalu berarti jiwanya kuasain nafsu hayawan. Terus sami Pak, ini juga menghalalkan segala cara pada hayawan pun. Tak tahu reben siapa pokok nyaman kakan Pak. Tak tahu ndin siapa kakan pun. Jelah hayawan tak ngerti halal ya haram. Pon nika selomer telok, selomer 4. Selomer 4 engki ka dinto nafsu as-sabuiyah. Nika karakter selomer 4 Pak. Sifat-sifat manusia sepadan hayawan buas angkepon enggak macan Pak. Sepaling buas raja hutan Pak. Kan macan gitu. Macan. Lah menabi sifat seperti hayawan buas kadintoh menguasai manusia Pak, menguasai jiwan pun dalam orang ini kelebur amosuan Pak, sekone tokar, omong agaja tersinggung tokar Pak, lebur mosuan, lebur tokaran, lebur belisan, aneh Pak, sekejap belis, sekejap ngamuk. Betul nikah. Oh kan sak gelak iya lah. Betul Pak. Egonya terlalu tinggi, egois. Terus kalau dia cemburu kepada sesuatu, cemburunya selalu berlebihan Pak. Baik dalam hal sambian, dia nikah. Sebinan kun toju tiba nang luar bisa sampean temburuan Pak. Padahal nang luar kun ngocek pelapa. Nah nikah. Atau dia punya kecemburuan sosial yang sangat tinggi. Mak bene engko ya. Si soro wa mak nyoro sahlan wah sompama Pak. Mak selamat si soro. Cemburu Pak, akhir menjauh. Berarti jiwan kulibi sambian ekuasen si jiwa sabuiyah hewan buas. Nah, empat karakter nek Pak, 4 karakter rububiyah, 4 karakter syaitoniyah, rububiyah, syaitoniyah, bahimiyah, sabuiyah. Neka tidak tumbuh bersamaan Pak enten. Tak langsung bedah dalam jiwan kulibi sampean enten Pak, pelan-pelan Pak. Pertama kali saya muncul dalam jiwan panjenengan kulibi sampean al-bahimiyah neka Pak, saya muncul pertama. Napa maknanya? Kehewanan Pak, nafsu enggak hayawan. Setelah nafsu enggak hayawan neka muncul masuk ke dalam jiwan kulibi sampean, maka kulibi sampean lebur madeng, lebur tedung dengan alasan biar tumbuh sehat engkau kudu banyak ngakan. 4 sehat, 5 disamsu Pak. Ya mari ngakan tak rokokan tak nyaman. Nikah tidak tumbuh bersama Pak. Sebeda pertama manusia nikah lahir, sebeda nafsu pertama, sebeda dalam jiwa nikah bahimnya. Contoh bayi pun Pak. Bayi lebur madeng. Padahal melak kia tulang letedung ya nih pun. Ini kan bahimya, nafsu kehewanan. Terus yang nomor 2 muncul nafsu sabuiyah atau nafsu kebuasan seperti hayawan buas, atau bisa disebut dengan nafsul ammaroh al-ghadabiyah. Kekuatan emosinya muncul Pak. Terus semarin seneka muncul selomor 2 muncul pole selomor telok sifat syaitoniyah. Saya nggak setan ngelak kasah. Mari muncul selomor telok langsung muncul pole selomor
selemrempak Pak, nafsu rububiyah. Jadi semarin nafsu rububiyah, nafsu bahimiyah, nafsu sabuiyah neka muncul masuk ke dalam manusia. Terus nafsu syaitan ya juga muncul masuk ke dalam manusia. Neka sekitaran manusia neka umur 7 tahun Pak. Jadi nak anak umur 7 tahun telok karakter neka pun masuk ke dalam pun Pak. Makanya cara men-setting atau mendidik anak Kak Dito diusahakan di umur 7 tahun. Karena 7 tahun ini menentukan untuk 7 tahun berikutnya Pak. Atau 7 tahun kali 4 berarti umur berapa? Petok 14 baru lekor. 7 tahun pertama ini menentukan 7 tahun berikutnya Pak. Jadi embian mon mungkin di anak umur 7 tahun tak pengaji sekali bisa ambian. Setengah umur baru lekor pengaji ya. Kasep pun Pak. Kasep pun. Jadi cara mendidik anak umur 7 tahun tuh sekolah pengaji pun. Karena ketiga nafsu ampun masuk ke dalam badan Pak. Setelah tumbuh remaja dan dewasa pon ngaji baru masuk si anyamah nafsu rububiyah. Nafsu ketuhanan ini masuk di budi Pak. Engki karena pon ngaji, oneng kitab, oneng pelajaran umum, akhirnya muncul sifat sombong Pak. Aneh kan? Maka ketika tumbuh kembang lebih sampai pun remaja pun oneng ngaji di pengalaman pun baik pengalaman neng bab taneh tak kutu pengalaman bab pun tuh bagi engkau sebaling paham ilmu taneh kaki siapa aneh kan? Timbul perasaan sombong, timbul perasaan tero epojia, tero iya lemah dan merasa paling benar sendiri. Ini sifat dasar Pak. Setuju merasa berdeneka. Sebelum dikendalikan nafsu nekah ngane ke karakter Pak. Oleh karena Kak Dinto setelah ku lebih sampean paring nafsu sepedempak tak cukup ke nafsu empak nekah ku lebih sampean sareng Allah paringin akal Pak. Mari beri nafsu bi Allah beriin akal. Napa tocun bi Allah beri akal fungsi akal engki kadento untuk mengendalikan 4 karakter nafsu gela kasebah. Contoh kelaban akal sifat al-bahimiyah sebade manusia gampang dikendalikan untuk hal-hal bagus Pak. Contoh sifat bahimiyah ini kan tujuan ngakan Pak, makan meloloh tedung meloloh karena di akal dia berpikir engkau mau ngakan melolon dikan gincing manis engkau mau tedung meloloh dikit tak bisa alakoh. Ini akal berpikir Pak untuk mengendalikan akhirnya dia makan dan tidur dengan teratur Pak. Mohon malam tidur awal bangun awal. Mari sholat isya saren jam 3 jaga karena kau diki tahajud. Aneh gak Pak? Kau tabah engkau tedung jam 9 diki sobu engkau jaga karena mari sobu engkau jalan lakoh. Aneh gak Pak? Karena di akal. Montan di akal Pak tedung melolo pon. Lamun beda orang pon oneng ni. Mon oneng ki pakun ngak neka berarti akal lah tak yang kui. Terus kelaban akal sifat manusia seganas Pak. Sifat manusia sekeras. Mereka gampang dikendalikan Pak. Maka akan menjadi seorang pemberani. Belisan ngamokan macam manusia. Tapi ketika dikendalikan di akal Pak, maka dia akan menjadi pemberani membela kebenaran, menolak kebatilan. Sebenarnya dalam artinya apa Pak? Sebuah kalimat la aqutul jubna anil haijai walau tawallat zumarul bikai. Saya tidak akan pernah mundur dari peperangan untuk membela kebenaran
walau datang bertubi-tubi pasukan-pasukan PKI. Aneh ke Pak? Ganas ongku ingat Sayyidina Umar Pak, ganas ongku ingat Sayyidina Ali. Neka asabuyah, jadi tinggal mengendalikan toh Pak. Sampean ngamokan mau diarahkan kemana? Ke arah yang negatif, empian benar itu karan kita tangga, empian benar musuhan kita tangga. Kalau diarahkan ke hal-hal yang positif, maka sampean aten selalu engak ke Allah, selalu membela mana yang benar, selalu membela mana yang jujur. Terus ke orang lain lembu Pak, padahal kereng, lembu padahal sifatnya keras, tapi pun bisa dikendalikan. Salah ya orang nengeneng Pak, cungka aki masih labu nengeneng, tinalah engkau nyeporah. Apapun yang terjadi engkau nyeporah ke orang ruah. Ya Allah, seporah aki itu sana, seporah aki sana. Nih ke Pak, padahal kereng Pak, tapi mau urusan agama itu kotak Pak, beriade orang aneh ke Pak, beriade. Walaupun PKI sepikap saat truk senyerang Pak, tetap akun beriade. Anehkah ketika nafsu keganasan kadinto dikendalikan. Terus kelaban akal sifat setan neka gampang dikendalikan Pak. Nah, cara mengendalikan dia akan mudah berhati-hati Pak. Kalau bisa endi karakter setan kan endi kalau bisa sampean. Jangan catatan diinjak mon kok tak ada. Beda Pak, beda. Tapi sampean di akal sehingga sifat-sifat sengak setan kadinto dikendalikan. Dalam cara mengendalikan, ketika muncul pikiran-pikiran yang negatif, dia waspada Pak. Ngasteteh ting omong lebih orang tak kok salah, maka omongannya ngasteteh, tak gampang mau ceplos Pak. Ketika mendengar sesuatu yang menurut informasi dia dengar itu tidak benar, tak langsung belis Pak, tapi tabayyun, duduk dengan baik dan ditanyakan Pak masalahnya apa, tak langsung ceplos geblok Pak. Pada Pak, pada akan nasiin pada urusan mereka. Tapi tore, mari kita sama-sama mengendalikan nafsu setan sebagai dalam jiwa naku lebih sambian. Sini kala. Pon, cakancah para bu sedaja, sesangat dan kula amul jaki. Mantur mukah kula lebih sambian sedaja. Sarang Allah, paringin kemampuan untuk mengendalikan nafsu kadinto. Matur muga kula lebih sampean paring kekuatan kelaban kekuatan nafsu nikah menjadi nafsul mutmainnah, sehingga kula lebih sampean bisa menghindar dari napa apun saya larang Allah kelaban sekuat tenaga kula lebih sampean. Matur muga kelaban kula lebih sampean bisa mengendalikan nafsu kadinto ateh kula ben sampean dari keras dadi ateh se lembu, dari ateh se tak bisa nyeporah dadi di ateh se gampang nyeporah, dari ateh se tak bisaan nyeporah tak bisaan minta seporah malih ndi salah gampang minta seporah. Cakancah para bu sedaja guna kesebisatan kula sampai aki kepanjenengan mentur moga dadi ajian si manfaat dan barokah da kula ben panjenengan. Al-Fatihah.